Hai, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 6 ingin membahas salah satu gangguan mental yaitu skizofrenia. Sebelum memasuki materi, perkenalan terlebih dahulu yuk. Saya Fergi Galea Ahmad Vicky. Nama saya Babila Rahman Suci Azara. Halo, nama aku Harina Aini. Halo, aku Nur Hikmah. Aku Karisa Prisilia. Aku Gania Fariska Rohendar. Kalian tahu nggak sih apa itu skizofrenia? Skizofrenia adalah gangguan mental yang ditandai oleh pemikiran tidak teratur, delusi, halusinasi, serta gangguan emosional dan perilaku yang mempengaruhi semua aspek kehidupan penderitanya. Penyakit ini sulit dipahami karena kompleksitas penyebabnya serta tantangan dalam mengembangkan pengobatan yang efektif tanpa efek samping. Kalian pasti tahu dong kalau populasi manusia di dunia ini tuh banyak banget. Nah, skizofrenia ini mempengaruhi sekitar 1% populasi dunia dan lebih banyak terjadi pada pria dibandingkan wanita. Biasanya juga pada pria muncul lebih awal yaitu sekitar umur 20-an, sedangkan pada wanita cenderung muncul pada awal 30-an. Meskipun banyak penderita mengalami defisit kognitif dan emosional yang persisten, sekitar 40% dari mereka dapat mengalami periode remisi panjang tanpa gejala yang signifikan. Meski penyebab pasti skizofrenia masih belum sepenuhnya dipahami, penelitian terus dilakukan untuk memahami lebih dalam gangguan ini serta mengembangkan pengobatan yang lebih efektif. Skizofrenia adalah gangguan mental yang ditandai oleh campuran gejala positif dan negatif yang berlangsung setidaknya selama 6 bulan, dengan fase aktif gejala berlangsung minimal 1 bulan. Gejala positif mencerminkan distorsi atau kelebihan fungsi normal dan mencakup delusi, halusinasi, bicara yang tidak teratur, dan perilaku yang sangat tidak teratur atau katatonik. Skizofrenia paranoid adalah salah satu jenis skizofrenia yang ditandai dengan gejala khas seperti keyakinan pada sesuatu yang tidak nyata dan halusinasi. Umumnya, penderita akan merasakan kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain atau sesuatu yang tidak nyata. Yang kedua ada skizofrenia hebephrenic, adalah gangguan yang dapat menyebabkan pengidapnya mengalami kemampuan atau pola bicara yang tidak teratur, sehingga menyulitkan orang lain untuk memahaminya. Yang ketiga ada skizofrenia katatonik, yaitu skizofrenia dengan gejala utama yang khas yaitu katatonia. Katatonia merupakan sekumpulan gejala berupa perilaku yang tidak normal seperti seluruh tubuh menjadi kaku atau tubuh melakukan gerakan berulang. Yang keempat ada skizofrenia tak terinci, di mana skizofrenia yang tidak ditemukan gambaran klinis khas yang memenuhi salah satu jenis skizofrenia apapun, namun secara umum ditemukan gejala skizofrenianya. Yang kelima ada skizofrenia residual, gangguan psikotik yang memunculkan gejala-gejala negatif yang lebih menonjol seperti menarik diri dari lingkungan sosial, dan lain-lain. Yang keenam ada skizofrenia simplex, yaitu skizofrenia yang tidak lazim yang dicirikan pada perkembangan yang perlahan bersifat progresif dari gejala negatif skizofrenia, seperti ketidakmampuan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan penurunan kinerja secara menyeluruh. Skizofrenia merupakan gangguan mental serius yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan bertindak. Penderita skizofrenia seringkali kesulitan membedakan antara kenyataan dan pengalaman yang dihasilkan pikiran mereka sendiri, seperti halusinasi atau delusi. Hal ini dapat mengakibatkan mereka menarik diri dari interaksi sosial, serta menghadapi kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Karakteristik skizofrenia dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada gejala positif yang meliputi delusi. Delusi adalah keyakinan kuat yang bertentangan dengan kenyataan, seperti merasa diawasi atau dianiaya, meskipun tidak ada bukti mendukung. Yang kedua ada halusinasi, persepsi sensorik yang muncul tanpa adanya rangsangan eksternal, misalnya mendengar suara yang sebenarnya tidak ada. Lalu yang kedua ada gejala negatif. Gejala negatif meliputi avolisi. Avolisi yaitu kehilangan motivasi untuk melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk bekerja atau bersosialisasi. Yang kedua ada sosialitas. Sosialitas adalah ketidakinginan atau ketidakmampuan untuk menjalin hubungan sosial. Yang ketiga adalah anhedonia. Anhedonia adalah ketidakmampuan untuk menikmati kegiatan yang sebelumnya menyenangkan. Lalu ada afek tumpul atau blunted effect. Blunted effect adalah kekurangan ekspresi emosi meskipun emosi tetap dirasakan secara internal. Lalu ada alogia. Alogia adalah berkurangnya jumlah atau isi pembicaraan, seringkali menghasilkan jawaban yang sangat singkat. Lalu yang ketiga adalah gejala disorganisasi.
yang meliputi ucapan tidak teratur, yaitu kesulitan menyusun pikiran sehingga menghasilkan pembicaraan yang sulit dipahami. Lalu ada perilaku tidak teratur, yaitu tindakan yang tidak sesuai konteks atau norma sosial, seperti perilaku yang aneh atau impulsif. Yang pertama, faktor dari gen. Mempunyai salah satu orang tua yang mempunyai penyakit skizofrenia berkemungkinan menurunkan penyakit ini kepada anaknya yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan kelahiran akibat hipoksia dan usia ayah lebih tua dikaitkan dengan resiko skizofrenia yang lebih tinggi pada janin yang sedang berkembang. Lalu yang kedua ada dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan otak yang berkemungkinan mempengaruhi faktor yang menimbulkan skizofrenia, yaitu semakin dekat hubungan genetik antara pasien skizofrenia dengan anggota keluarganya, semakin besar kemungkinan kerabatnya menderita skizofrenia. Keseluruhan kerabat tingkat pertama penderita skizofrenia seperti orang tua, anak, atau saudara kandung memiliki tentang resiko 10 kali lipat lebih besar terkena skizofrenia dibandingkan anggota umum. Lalu yang ketiga ada dari faktor keluarga. Ibu skizofrenia atau yang biasa kita sebut orang tua yang dianggap dingin dan dominan yang suka menimbulkan konflik yang secara tidak langsung menimbulkan skizofrenia pada keturunannya. Kerusakan yang terjadi pada keluarga dapat disebabkan dengan tidak adanya dukungan dari keluarga yang membuat orang tua menyalahkan diri sendiri dari generasi ke generasi atas penyakit mereka hingga tahun 1970. Lalu yang terakhir ada dari faktor perkembangan. Anak-anak yang mengembangkan skizofrenia memiliki IQ rendah, sering nakal dan lebih menarik diri terhadap kelompok tertentu, seperti saudara kandung dan teman sebaya di lingkungan sekitarnya. Lalu anak laki-laki dikenal sebagai orang yang tidak menyenangkan, dan anak perempuan dikenal sebagai orang yang pasif. Yang pertama itu ada hospitalisasi yang bertujuan untuk mendiagnosis pasien, stabilisasi medikasi, keselamatan pasien, perawatan diri, dan juga dukungan sekitar. Durasi dari hospitalisasi ini 4-6 minggu. Yang kedua itu ada farmakoterapi. Obat antipsikotik farmakoterapi ini bertujuan untuk mengurangi gejala psikotik dan kekambuhan. Kategori obatnya itu untuk generasi pertama ada antagonis dopamin atau DA. Dan untuk generasi kedua, ada antagonis serotonin dopamin atau SDA dengan efek samping yang lebih ringan. Selanjutnya, ada fase terapi skizofrenia. Yang pertama itu, ada fase psikosis akut yang bertujuan untuk mengurangi gejala berat seperti halusinasi dan agitasi dengan durasi 4-8 minggu. Selanjutnya, fase stabilisasi. Fase stabilisasi ini bertujuan untuk mencegah kekambuhan setelah fase akut yang berdurasi 6 bulan. Dan yang terakhir ada fase stabil atau rumatan yang bertujuan untuk mencegah kekambuhan dan meningkatkan fungsi pasien. Resiko kambuhnya itu kalau dengan obat 16-23% per tahun. Kalau misalkan tanpa obat 53-72% per tahun. Kami mengambil jurnal dengan judul Dinamika Psikologi Penderita Skizofrenia Paranoid yang sering mengalami relapse. Subjek penelitian jurnal ini hanya fokus pada satu orang, yaitu Huda. Subjek telah didiagnosis skizofrenia paranoid sejak tahun 2008. Subjek pernah mengalami rawat inap sebanyak 14 kali. Tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk melihat dinamika psikologis pasien dan faktor-faktor yang menjadi penyebab munculnya gangguan skizofrenia paranoid. Jadi bagaimana sih latar belakang Huda? Nah, gangguan skizofrenia yang dialami Huda mulai terlihat saat usia 22 tahun. Huda selalu mendapatkan penolakan ketika mencari pekerjaan. Di sisi lain, kakak dan adik perempuannya sudah mendapat pekerjaan dan memiliki penghasilan sendiri. Kakak laki-laki sebagai kepala keluarga seringkali memarahi Huda ketika Huda meminta bantuan finansial untuk kebutuhan sehari-hari. Sejak saat itu, Huda menjadi sosok yang sensitif. Keluarga menilai Huda sulit diajak berbicara dan seringkali berdiam diri. Emosi Huda juga seringkali sulit terkontrol. Ia mudah untuk marah dan membanting barang-barang di sekitarnya. Saat Huda tiba-tiba membakar rumah di subuh hari, saat itulah keluarga memutuskan memeriksakan Huda ke rumah sakit dan mendapatkan diagnosa gangguan skizofrenia. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi Huda terkena skizofrenia. Yang pertama adalah faktor keluarga. Faktor kedua adalah ketidakmampuan mengatasi masalah. Nah, untuk faktor protektif yang dapat mencegah kekambuhan Huda adalah kesadaran diri, dukungan sosial, dan kemampuan kognitif yang Huda miliki sendiri.